Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ini menjelaskan bagaimana kekuatan setan di dalam memberikan tipu daya kepada manusia. Jadi tipu daya setan itu sangat kuat, dan setan mampu menggoda seseorang bahkan lewat aliran darah yang ada di dalam tubuh manusia. Dikatakan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan artinya apa? Tipu dayanya setan. Jadi bisa diartikan hakikah setannya, atau bisa diartikan secara majas, bukan setannya tapi tipu dayanya yang yajri, mengalir di setiap aliran darah yang ada di dalam tubuh manusia. Apa wajhu syabahnya? Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah darah itu dia mengalir di setiap pembuluh darah, jutaan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh seseorang. Dan darah itu menjadi satu kesatuan dengan tubuh manusia, menjadi satu kesatuan, melekat, berada di dalam dirinya. Maka ketika dikatakan setan itu atau tipu dayanya, kalau diartikan secara majas, bukan setannya secara makhluk, tetapi kaidus syaitan atau tipu daya setan. Kalau diartikan secara hakikah, setannya yang Allah ciptakan dari api yang memiliki unsur yang halus, tentu mampu dia mengalir masuk ke dalam setiap aliran darah yang ada di dalam tubuh manusia. Maka ala kulli hal, inna syaitan diartikan secara hakikatan artinya setannya, makhluknya, atau majasan bukan makhluknya tetapi kaidus syaitan atau tipu dayanya yang mengalir di setiap aliran, di setiap aliran darah yang ada di dalam tubuh manusia. Kesamaannya adalah syiddatul ittisal. Bagaimana setan atau tipu dayanya itu sangat amat melekat ke dalam tubuh seseorang. Syiddatul ittisal, melekat, menjadi satu kesatuan, masuk ke dalamnya. Sebagaimana darah itu menjadi satu kesatuan di dalam tubuh seseorang, berada di dalam tubuh seseorang, begitu juga setan dan tipu dayanya mengalir di setiap tempat aliran darah yang ada di dalam tubuh seseorang. Maka sebagaimana darah mengalir di setiap pembuluh darah yang ada di dalam tubuh seseorang, la yahis, orang tidak akan merasakan bagaimana darahnya itu mengalir di setiap tubuhnya, di setiap pembuluh darahnya. Tidak merasakan apa-apa. Padahal setiap saat, setiap detik di dalam tubuh kita ini mengalir darah di jutaan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kita tidak merasa apa-apa. Tidak merasa
apa-apa. Jadi manusia itu sehat karena apa? Karena darahnya mengalir secara sempurna. Tidak ada darah yang tersendat, tidak ada pembuluh darah yang pecah, tidak ada tempat aliran darah yang tersumbat, sehingga darah itu mengalir dengan sempurna di setiap tubuh kita. Maka manusia itu merasakan tubuhnya sehat, tapi dia tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan bahwa darah itu mengalir di dalam tubuhnya, tidak merasakan apa-apa. Yang ia rasakan adalah apa? Sehat, segar, tubuhnya ringan. Itu akibat apa? Akibat aliran darah yang sempurna, tidak ada yang tersendat, tidak ada yang tersumbat, tidak ada yang pecah. Maka begitulah tipu daya setan. Setan yang mengalir di setiap tempat aliran darah yang ada di dalam tubuh kita, kita tidak merasakan apa-apa. Kalau setan itu mengalir di dalam tubuh kita, di setiap pembuluh darah kita, la yahis, kita tidak merasakan apa-apa. Padahal berapa setan yang masuk di dalam tubuh kita, sebagaimana kita tidak merasakan apa-apa terhadap aliran darah di setiap pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Karena tidak merasakan apa-apa, maka kita seakan-akan tidak sedang digoda oleh setan. Tenang-tenang saja, seakan-akan tidak ada setan, seakan-akan tidak ada musuh yang mampu mengalahkan kita, membuat kita tidak semangat di dalam ibadah kepada Allah, di dalam menghadap bertaubat kepada Allah. Padahal setan berada di dalam tubuh kita, memerangi kita, mengalahkan kita, tapi kita seakan-akan tenang-tenang saja, seakan-akan tidak ada apa-apa. Itulah bagaimana Nabi mengumpamakan setan itu, tipu dayanya mengalir di setiap tempat aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Wajhus syabahnya, kesamaannya, manusia itu tidak merasakan apa-apa. Maka mudah bagi setan, tidak sulit untuk mengalahkan manusia, untuk merayu, memberikan tipu daya kepada manusia, karena manusianya tidak merasakan apa-apa. Ya, tidak merasa sedang melawan musuh yang namanya setan, sedang diperangi oleh setan, sehingga setan mudah mengalahkan kita. Beda dengan orang yang menghadapi misal berapa ribu, berapa puluh musuh tampak terlihat berada di depan kita, maka kita bisa menghindar, kita bisa mengalahkan mereka. Tetapi setan tidak kelihatan, tidak tampak, bahkan berada di setiap aliran darah yang ada di dalam tubuh kita, dan kita tidak merasakan apa-apa, sehingga setan itu mudah memberikan tipu daya, rayuannya, dan mudah mengalahkan kita. Inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Itu maksud daripada hadis, bahwa setan mereka memiliki kekuatan bagaimana masuk ke dalam tubuh kita, memberikan tipu daya kepada kita. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Apa kata setan? Aku akan mendatangi manusia dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan kiri mereka, bahkan akan masuk di setiap tempat aliran darah yang ada di dalam tubuh mereka. Maka kalau kita sudah tahu bagaimana
kekuatan setan itu bagaimana cara kita melawan dan menghadapi tipu daya setan yang masuk ke setiap tubuh seseorang. Al-ijtihad bayanu kamal ihtimamihi fi amril ighwa. Jadi kita harus mementingkan menjadikan prioritas di dalam mengalahkan dan menghadapi tipu daya daripada setan. Tapi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, setan itu dikatakan la yafraku. Setan takut. Inna syaitana la yafraku minka ya Umar. Kalau kepada Sayyidina Umar bin Khattab, setan justru menjauh. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar tidak berjalan di satu jalan kecuali setan itu memilih jalan yang lain yang tidak dijalani oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena apa? Karena takut. Jangankan merayu, jangankan menggoda Sayyidina Umar, di jalan yang sama setan tidak berani. Jalan di jalan yang sama setan tidak berani. Tapi baginda Nabi besar Muhammad lebih hebat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Inna syaitani muslim. Kata baginda Nabi besar Muhammad, setanku itu muslim. Muslim dalam artian apa? Tunduk patuh kepada Nabi. Bukan Nabi yang patuh kepada setan. Justru setannya Nabi yang patuh kepada Nabi sehingga tidak mampu menyesatkan Nabi, memberikan tipu daya kepada Nabi. Tapi kalau setannya Sayyidina Umar bin Khattab hanya tidak mampu mendekat dan tidak mampu untuk berjalan di jalan yang sama yang dilalui oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Inna syaitana la yafruku minka ya Umar. Inna as-sa'ima idza ukila indahu lam tazal tusalli alaihi al-malaikah. Orang yang berpuasa, dikatakan orang yang berpuasa itu adalah orang yang mengandalkan kesabaran di dalam ibadahnya. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? As-sawmu li, ibadah puasa ini untukku. Apakah ibadah selain puasa itu bukan untuk Allah? Untuk Allah. Salat untuk Allah, zikir untuk Allah. Tapi seakan-akan karena keistimewaan puasa, Allah katakan as-sawmu li, puasa itu untukku. Kenapa? Karena tidak ada orang yang pura-pura puasa. Nggak ada orang yang pura-pura puasa makan, tapi kalau di depan orang lain dia pura-pura nggak makan, nggak minum, nggak bisa. Jadi puasa itu punya Allah, artinya nggak bisa dibuat mainan. Orang mau melakukan puasa pura-pura nggak bisa. Pura-pura baca Quran bisa, pura-pura zikir bisa, pura-pura baca salawat bisa, pura-pura tapi dapat pahala. Tapi kalau pura-pura puasa nggak bisa. Puasa itu harus benar-benar puasa, benar-benar nggak makan, benar-benar niat melakukan ibadah puasa, benar-benar nggak minum dari masuknya waktu subuh hingga masuknya waktu maghrib. Maka puasa itu perlu kesabaran. Sehingga dikatakan innas shaim idza ukila indahu. Apabila ada orang puasa, lalu kemudian ada orang makan. Makan di depan orang yang berpuasa. Berarti dia menggoda puasanya.
Orang puasa itu kan ibadahnya tidak makan, tidak minum. Lalu kemudian ada orang yang makan di depan orang yang berpuasa. Berarti dia menggoda ibadahnya orang yang sedang puasa. Dia makan di depannya, dia minum di depannya. Tetapi orang yang puasa itu tetap puasa, tetap nggak minum, tetap nggak makan. Walaupun di depannya ada yang makan, ada yang minum. Maka kalau ada orang puasa, walaupun di depannya ada orang yang makan, ada orang yang minum, dia tetap puasa. Tetap menjalankan puasanya. Maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mampu melakukan ibadah puasa di saat dimana di depannya ada orang yang nggak puasa. Makanya pahalanya orang yang puasa di saat banyak orang yang nggak puasa itu besar. Lagi puasa, masuk ke dalam pasar, lihat banyak orang makan di warung, tapi tetap puasa. Itu lam tazal tusalli alaihil malaika. Maka malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tetap puasa di tengah-tengah orang yang enggak puasa. Hatta yafragha min ta'amihi, sampai orang yang enggak puasa itu selesai di dalam min ta'amihi, daripada makanannya, sampai selesai makan. Makanya kalau bulan puasa ngelihat orang nggak puasa, teruskan puasanya, jangan terganggu, jangan tergoda. Justru itu kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk mendapatkan pahala yang besar dan doa daripada malaikat. Bagaimana mereka tusalli, salawatnya malaikat itu adalah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah yang melakukannya itu penuh dengan usaha, maka pahalanya jauh lebih besar. Al-ajru biqadri ta'ab. Semakin sulit orang melakukan ibadah, maka semakin besar pahalanya. Semakin sulit, misal ingin melakukan sholat subuh dalam keadaan yang dingin, di dataran yang tinggi, misal dingin, hawanya dingin, airnya dingin, tapi tetap dia menyempurnakan wudhunya, tetap sholat dengan khusyuk, maka ibadahnya jauh lebih besar dari orang yang melakukan ibadah dalam suasana yang tidak terlalu dingin. Maka keberadaan kalian di pesantren, ngaji, menimba ilmu dengan ijtihad tidak mudah. Nyantri itu tidak mudah. Harus meninggalkan keluarga jauh, rela mandiri di pesantren, nggak kerasan, dikuat-kuatin sehingga kerasan. Al-ajru biqadri ta'ab. Teruskan, jangan lelah, jangan mudah menyerah, teruslah belajar, teruslah menimba ilmu, karena justru itu kesempatan bagi kalian untuk mendapatkan apa? Pahala dan kebahagiaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin sulit orang melakukan ibadah, semakin sulit orang menimba ilmu, semakin besar pahalanya. Inna saim idza ukila indahu lam tazal tusalli alaihi al-malaikah hatta yafragha min ta'amihi, sampai selesai. Makanya kalau ingin doa malaikat, kalau lagi puasa, tinggal mencari orang yang enggak puasa. Tinggal mencari orang yang enggak puasa, duduk di depan mereka, tapi tetap puasa. Maka selama mereka makan, selama mereka belum selesai makan, maka tusalli alaihil malaikah. Malaikat akan terus-menerus mendoakan dan memohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam.